Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam talk show Bincang hari ini di edisi Selasa 11 Juli 2023. Kita akan membahas tema kita yang sangat menarik terkait dengan pementasan atau Festival Teater Banten yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 21 Juli 2023 mendatang. Dan seperti kita ketahui bersama juga bahwa karya seni khususnya juga pementasan teater menjadi salah satu medium penyampaian kegelisahan dan juga upaya menginternalisasikan isu-isu yang terjadi di sekitarnya, baik isu sosial, politik, lingkungan, kegelisahan hingga menyoal kehidupan dan juga cinta. Festival Teater Banten menjadi salah satu bentuk pencurahan kegelisahan. Lalu apa saja isu atau kegelisahan yang dituangkan dalam Festival Teater Banten kali ini? Dan senang sekali pemirsa di studio Sultan TV telah hadir dua narasumber kita. Sudah hadir Kang Tirta N. Pratama, dramaturgi FTB sebagai narasumber kita hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Tirta. Halo Teh, selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini berarti jurusan drama ya, khusus jurusan drama, mengambil teater. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah mau hadir di studio Sultan TV. Sama-sama. Sama-sama. Dan narasumber kita yang kedua sudah ada Kang Imaf M. Liwa dari komunitas Kembali. Assalamualaikum Kang Imaf. Waalaikumsalam. Pagi, sehat ya? Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah mau hadir. Ini dari namanya sudah menarik ya, komunitas Kembali. Apa yang Kembali? Ya komunitas kembali itu ya ini apa ingin, karena memang kita kan punya spirit untuk menggali kearifan lokal dan sebagainya gitu. Itu sebetulnya kenapa kami namakan Kembali. Gitu. Ya, Oke. Kembali ke spirit sebetulnya. Kembali ke spirit. Terima kasih juga ya Kang Imam sudah mau hadir dan kita akan bahas tema kita hari ini Festival Teater Banten dan isu kita hari ini. Nanti di segmen ketiga Anda juga bisa bergabung melalui live streaming kita untuk bertanya kepada dua narasumber kita terkait dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Dan jangan lupa memfollow media sosial kita di Instagram di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Baik, saya mau ke Kang Tirta dulu. Wah, Kang Tirta, kenapa nih, mungkin bisa dijelaskan dulu latar belakang kenapa kemudian artinya kan ada hobi atau arah ke sana ya, suka teater sehingga mengambil jurusan juga teater. Seperti apa nih pertemuan dengan Kang Tirta dengan teater, seperti apa? Ya, kalau saya sendiri bertemu teater itu sebetulnya sejak sekolah. Jadi sekolah itu ada ekstrakurikuler kesenian, tapi aku pilih bidangnya bidang teater. Nah, dari situ merasa nyaman aja, karena dengan santainya tapi memang ada semacam asupan nutrisi intelektual. Nah, itu yang terpenting sih di teater itu, bukan hanya berakting, tetapi bagaimana caranya berakting itu menggali latar belakang suatu peran atau tokoh. Nah, itu yang bikin saya jatuh cinta kalau orang bilang gitu. Makanya dari situ saya berniat untuk kuliah ambil jurusan teater juga. Nah, alhamdulillah di tahun ini teman-teman dari beberapa komunitas teater yang ada di Banten, walaupun memang sudah lama sekali tidak ada event festival, mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan lancar. Amin. Ini akan dibangun kembali, nah sama dengan komunitas Kembali. Ya sebenarnya itu sih nggak kita untuk meripit kembali spirit yang ada zaman dulu waktu almarhum Abah Dadi masih ada. Sering sekali ada festival teater. Nah, itu kita repeat kembali spiritnya. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa jadi ya harapan dan juga tugas ini bukan lagi harapan, karena tugas kita semua itu ya membangun ekosistem teater yang ada di Banten. Itu sih. Oke, Kang Tirta masih ingat gak satu drama
pertama ya mungkin diperankan atau dimainkan oleh Kang Tirta dulu saat Lumayan, sekolah? lumayan ingat, dan Ingat. itu lumayan agak sulit juga. Saya pertama dikasih naskah itu naskah Malam Jahanam. Malam Itu Jahanam. karya Motingo Busio. Nah, dari situ sih maksudnya eh kita memainkan peran itu bukan hanya baca teksnya aja, tetapi di dalam teks itu ada makna-makna tersendiri yang harus kita gali Ya. dari mulai A sampai Z. Banyak sekali. Hanya untuk satu adegan pun itu memerlukan semacam analisis yang mendalam. Nah, itu yang menariknya di teater. Dan itu bikin apa ya, ketagihan, candu. Canda ya. Kadang juga capek, tapi kadang merasa kapan sih gua mau main lagi gitu loh. Nah, akhirnya ada festival ini ya bisa tersalurkan Ya. gitu. Wah, luar biasa ya. Ini menjadi penantian yang cukup panjang juga untuk teman-teman yang berkecimpung di teater. Kalau tadi Kang Tirta menyebutkan ada Abah Dadi, kalau di Untirta, Kang Imaf kita juga punya Pak Nandang Arade almarhum juga yang juga sangat semangat ya untuk melakukan pementasan-pementasan. Kalau Kang Imaf sendiri, kenapa memilih jalan ninjanya di teater? Sejak kapan suka berteater? Ya sebetulnya pertemuannya itu kan semasa kuliah aja di Untirta gitu kan, karena memang waktu itu terlibat di satu garapan gitu. Awalnya sih belum masuk ke ke teater, tapi lebih ke lebih ke satu kebutuhan yang memang diperlukan di teater, yaitu itu sendiri gitu, karena memang berangkatnya dari musik kan kalau saya gitu. Waktu itu dilibatkan sebagai tim musik, sebagai pemusiknya lah gitu ya. Terus ternyata teater menarik ya gitu, kerja kolaborasinya gitu, terus kemudian senang melakukannya gitu, semuanya bahagia gitu. Itu mungkin yang membuat akhirnya aku tertarik, terus kemudian gabunglah sama UKM itu gitu, terus kemudian ya berproses ya sampai sekarang gitu. Sampai akhirnya. sekarang. Dan kemudian membentuk komunitas kembali. Membentuk komunitas kembali. Di luar kampus ya? Ya, independen. Oke. Masih ingat satu naskah atau mungkin pementasan pertama yang berkecimpung di sana sebagai pemusik? Waktu itu apa ya? Aku lupa. Beberapa tahun lalu ya? Udah lama banget. Sudah lama 2009. Oke. 2009. Apa ya? Aku lupa itu. Oke. Dari 2009 dan luar biasa sampai 2023 masih konsisten bergerak di bidang teater ya. Dan sekarang menulis juga ya Kang Imaf? Menulis kadang-kadang kalau lagi gelisah. Oke. Semoga gelisah terus ya, agar produktif ya menulis terus. Oke. Saya mau kembali ke Kang Tirta. Kang Tirta, sebetulnya apa sih yang menarik dari teater kita hari ini? Kalau misalnya kita membandingkan daerah kita dengan mungkin daerah lain ya, seperti apa nih ekosistem teater? Apakah di Banten juga sudah terbentuk? Sebetulnya ini sebuah perjalanan membentuk ekosistem selama ini di Banten itu, karena teman-teman komunitas yang ada di Banten khususnya di teater itu karena yang namanya teater itu berproses itu untuk menemukan jati diri itu berarti ada suatu kekhasan di dalam diri komunitas. Nah, ini masih proses pencarian teman-teman teater beberapa komunitas dengan ciri khasnya. Apalagi kita mempunyai culture yang memang sangat banyak di Banten itu yang bisa dieksplorasi ke dalam bentuk teater, atau bisa dikombinasikan beberapa kesenian tradisional yang bisa dikombinasikan ke dalam bentuk teater. Nah, selama ini kan sebetulnya teman-teman komunitas juga masih terus berusaha untuk membuat produksi, membuat apalagi pertunjukan tunggal. Nah, ada kesulitannya. Jadi memang karena dari dulu sampai sekarang Banten itu belum mempunyai art space yang yang representatif,
Jadi yang unik di Banten, komunitas-komunitas itu membuat pertunjukan di tempat-tempat umum atau di lapangan atau di bahkan di trotoar juga bisa. Nah makanya ini sebetulnya bukan semacam kreativitas tapi penyiasatan aja. Penyiasatan itu yang akhirnya memunculkan suatu identitas, karena nggak semuanya daerah, misalkan Kabupaten Pandeglang juga nggak ada itu memanfaatkan aula sekolah. Terus di Serang juga belum ada ya Mupnya? Belum. Paling ada gedung kecil yang punyanya siapa tuh? Di Rumah Dunia. Oh iya, di Rumah Dunia. Hanya itu, dan itu pun ya, menurut saya kurang. Sebetulnya ini harus didukung juga oleh beberapa pemangku kebijakan terkait kesenian dan kebudayaan. Karena kalau misalkan kita udah punya wadah, udah punya art space, ya bukan cuma teater nanti yang pakai, tetapi banyak yang pakai, termasuk bisa mendorong apa ya, perkembangan kebudayaan yang ada di Banten. Gitu. Baik, kita sangat perlu art space dan juga mungkin gedung kesenian ya semacam itu ya, sehingga para komunitas dan juga para pelaku seni bisa berkumpul di sana. Kalau Kang Imam sendiri, komunitas kembali mungkin ketika COVID kemarin masih tetap berteater atau ikut vakum atau lewat online? Selama COVID ya paling ya mengisi kegiatannya lewat ya diskusi-diskusi daring gitu kan, diskusi-diskusi online gitu. Beberapa sesi itu dilakukan lewat live Instagram juga, itu ada beberapa ya tetap mewacanakan gitu. Jadi teater ya nggak mati gitu dalam kondisi dalam kondisi COVID itu sendiri gitu. Tetap ada yang digaungkan gitu ya lewat diskusi-diskusi kecil, lewat latihan-latihan yang jarak jauh seperti dramatik reading drama kayak begitu. Nah itu masih dilakukan sih. Masih dilakukan untuk terus menjaga tadi ekosistem dan teaternya masih hidup ya. Oke. Bisa dijelaskan nih ketika di Festival Teater Banten nanti Kang Tirta ada berapa komunitas yang ikut serta di sana, dan ini mengambil tema besar yakni isu kita hari ini ya. Oke. Kang Tirta. Ada untuk tahun ini itu terbatas, memang hanya teman-teman panitia hanya bisa memfasilitasi 10 peserta. 10. Karena ini memang keterbatasan istilahnya keterbatasan anggaran, venue dan lain-lainnya, equipment juga. Karena ya kami berpikir festival ini memang langkah awal. Jadi kalau misalkan kita akan memulai atau akan memulai langkah itu nggak muluk-muluk harus banyak peserta dulu, karena memang tujuannya juga untuk membangun ekosistem. Ya artinya bagaimana nanti ekosistem di dalam teater bukan hanya pemain, tetapi ada juga penonton. Yang paling utama itu ada pemain, ada penonton, itu bisa disebut teater. Nah di dalam teater itu sendiri juga kan ada pemusik, ada penata artistik, penata busana, make up dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau berbicara tentang ekosistem teater itu memang sangat kompleks, dan itu harus dibangun pelan-pelan supaya semuanya sadar akan ekosistem. Ketika sadar, yang namanya manusia berbuat atas dasar kesadaran, itu pasti akan berjalan dengan lancar, dan nggak usah disuruh kompak, itu udah otomatis kompak kalau sadar gitu. Hanya ada 10 barangkali. Hanya ada 10 ya sementara. Terkait tema isu kita hari ini tuh sebetulnya itu sangat global. Jadi memang para peserta nanti dibebaskan untuk memilih apa yang isu-isu apa yang melatar belakangi komunitas-komunitasnya, karena dari berbagai komunitas atau dari berbagai peserta itu pasti mempunyai latar belakang perjalanan proses yang berbeda-beda. Nah dari situ ada beberapa pengaruh atau faktor, ada faktor sosial, lingkungan, dan
lain-lainnya. Itu juga menjadi apa ya istilahnya, menjadi modal dasar untuk menciptakan kreativitas yang nanti akan dituangkan ke dalam sebuah pertunjukan teater. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi akan lebih berwarna nanti temanya. Gitu. Baik, karena tema yang dipilihnya adalah global dan peserta boleh memilih apa saja ya. Dari mungkin garis merah atau mungkin persinggungan simpul dari isu hari ini Isu ya kita akan hari dibahas. Oke, nanti saya mau ke Kang Imam, seperti apa nih komunitas kembali meramu ya isu kita hari ini untuk kemudian dipentaskan pada 20 atau 21 nanti komunitas kembali? Tanggal 22. Oh, tanggal 22. Ya, Oke. 20 sampai 22. Sampai 22 ya. Berarti 3 hari, 20, 21 Iya. dan 22. Nah, nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.